Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk menjalankan sholat maghrib dengan berjamaah. Dan marilah kita tinggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu datangnya sholat Isya, kita ngaji bareng-bareng. Yang kemarin-kemarin kami sampaikan yaitu kisah Nabi Ibrahim kisah Nabi Adam alaihi salam. Kemarin sudah selesai dengan kesimpulan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Terdapat beberapa pelajaran dan hikmah, di antaranya antara lain: satu, manusia berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, dosa Nabi Adam alaihi salam memakan buah pohon kuldi itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau telah meminta ampun, telah bertobat kepada Allah, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau berdosa kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, iblis atau setan adalah nama sifat yang wujudnya dapat berupa manusia. Manusia itu juga iblis atau setan, karena perbuatannya, sifatnya seperti iblis atau setan. Itu adalah nama sifat yang wujudnya dapat berupa jin atau manusia. Seperti kita membaca surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Iblis dari manusia, iblis dari jin. Minal jinnati wan nas, jin yang mau berbakti kepada Allah atau bersujud kepada Allah disebut
jin. Dan apabila berbuat kerusakan di muka bumi ini disebut setan. Mereka itu adalah musuh manusia. Yang keempat, makhluk Allah tidak mengetahui yang gaib. Gaib tidak bisa mengetahui kecuali apa yang telah diberitahukan kepada Allah tentang itu, kecuali izin Allah. Yang kelima, ilmu manusia sangat terbatas. Makanya kita tidak boleh sombong karena ilmu kita itu hanyalah sedikit. Biarpun katanya sudah luas, tapi ada batasnya. Ilmu manusia sangat terbatas. Sedangkan ilmu Allah meliputi segalanya. Segalanya, semuanya, ilmu semuanya Allah tahu. Kalau manusia hanya terbatas itu. Terbatas itu saja. Tapi kalau Allah tidak terbatas ilmunya. Di ilmunya meliputi segala-galanya. Yang keenam, setan meminta panjang umur kepada Allah. Setan karena untuk dimasukkan ke neraka, makanya setan meminta panjang umur, minta umurnya yang panjang kepada Allah untuk menipu daya manusia, untuk menggoda kita manusia. Dan tidak akan dapat tertipu kecuali orang-orang yang kafir. Di Allah memberi umur kepada setan, ya, diberi umur yang panjang, tapi itu setan berusaha untuk menggoda manusia. Mudah-mudahan kita bisa terlepas dari godaan setan yang terkutuk. Makanya kita kalau membaca Al-Quran, kita berta'awud dulu supaya tidak terganggu oleh setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pada malam hari ini, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Itu tadi inti dari Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam. Sekarang Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihissalam adalah kakek bapak Nabi Nuh. Adalah kakek bapak Nabi Nuh. Diriwayatkan oleh Bukhari. Beliaulah yang mula-mula pandai menulis dengan kolam, dengan kalam. Di belajar menulis itu yang pertama kali, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Kemudian membaca, ada tulisan, bisa membaca. Dan kepadanya diturunkan Allah SWT 30 sohifah yang berisi petunjuk daripadanya untuk disampaikan kepada umatnya, kecuali yang tidak mau, seperti keturunan Qabil yang durhaka kepada Allah SWT dulu. Di Nabi Idris pun juga mendapat, kalau setelah nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Muhammad itu kitab Al-Quran, tapi kalau Nabi Idris hanya lembaran-lembaran sohifah sebanyak
30 shahifah yang berisi apa? Yaitu seperti petunjuk pada masa itu. Isinya petunjuk seperti Al-Quran, supaya menyembah kepada Allah, supaya tidak musyrik, supaya bersedekah. Isinya yaitu tauhid dan muamalah dan lain-lainnya seperti yang kita pegang kitab Al-Quran, tapi belum lengkap seperti kitab sesudahnya. Di Nabi Idris pun juga mendapatkan kitab tapi kecil, belum seperti Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran yang untuk disampaikan kepada umatnya yang mau melaksanakan perintah Allah. Seperti Nabi Adam pun juga mendapatkan perintah seperti halnya untuk berkorban, Qabil dan Habil untuk berkorban. Itu zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Kemudian beliaulah orang yang mula-mula pandai merancak kuda. Pandai merancak kuda itu zaman dulu, ketika berkendaraan dengan kuda. Kalau sekarang berkendaraan dengan tenaga mesin, tidak memakai kuda. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Idris pun sudah pandai merancak kuda. Kemudian ilmu bintang, Nabi Idris pun juga sudah mempelajari ilmu bintang. Berhitung juga, memerangi orang-orang yang durhaka kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala juga diperangi. Nabi Idris alaihissalam pun sudah memerangi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memerangi Nabi Idris pun sudah berlangsung, bukan hanya zaman Nabi Muhammad saja, tapi sejak zaman Nabi dulu, Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris mula-mula pandai merancak kuda, kemudian ilmu bintang pun, ilmu bintang, kemudian berhitung, memerangi orang-orang yang durhaka kepada petunjuk Allah. Beliau bernama Idris karena banyak mempelajari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zaman Nabi Idris pun, Nabi Idris sudah mendapatkan kitab-kitab dari Allah tadi 30 shahifah yang diturunkan dari Allah SWT, kemudian dipelajari. Makanya Nabi Idris karena banyak mempelajari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Adam dan Nabi Sid sebelumnya. Yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Sid, ini yang kita tidak pernah mendengar ada Nabi Sid. Nabi Sid itu ada, bahwa jumlah Nabi itu banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui 25 Nabi, yang lainnya banyak, masih banyak kita tidak mengetahui. Yang Allah lah yang maha mengetahui. Beliau
orang yang mula-mula pandai menggunting pakaian. Nah ini menggunting pakaian. Ini pun juga dari Nabi Idris alaihissalam. Dan menjahitnya, menggunting dan menjahitnya. Sedangkan sebelum itu manusia memakai pakaian kulit binatang. Sebelum Nabi Idris alaihissalam itu orang-orang memakainya kulit binatang. Tapi setelah modernnya zaman Nabi Idris alaihissalam memakai pakaian yang berjahit dengan menggunakan gunting, kemudian dijahit yang menjadi pakaian. Kalau sebelum Nabi Idris alaihissalam memakai kulit binatang. Beliau tidak lalai sedikit pun dari zikir kepada Allah, zikrillah. Selalu ingat kepada Allah dimanapun berada. Nabi Idris alaihissalam tidak lalai sedikit pun dari mengingat Allah SWT. Nah, kalau kita zikirnya di samping yang lain-lain yang wajib, sholat 5 waktu. Zikirnya gitu sholat 5 waktu. Kalau sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Idris alaihissalam ini belum ada sholat. Sholatnya ya zikir, ingat kepada Allah. Zikrillah, ingat kepada Allah. Ingat di zaman Nabi Idris alaihissalam seperti Nabi Adam juga belum ada. Adanya mengingat Allah, ibadah. Kalau sekarang namanya sholat. Walaupun sedang sibuk menghadapi soal-soal kepentingan sehari-hari, tetap ingat kepada Allah. Sedang sibuk tetap sholat. Sholatnya zaman Nabi Idris dengan sekarang ya tidak sama. Jadi walaupun sesibuk apapun dalam kepentingan sehari-hari, mereka tetap zikir kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah. Kemudian beliau mempunyai kekuatan yang hebat dan bertabiat gagah berani. Nabi Idris itu kuat, hebat, gagah, sehingga kepadanya diberikan gelar Asadud Usud. Asadud Usud itu artinya singa dari segala singa. Singone rojone singo. Rojone singo, singone rojone singo. Jadi yang paling gagah, yang paling berani itu diberi gelar Asadud Usud, artinya singa dari segala singa. Karena Idris dengan gagahnya dapat memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Yang tadi di atas telah disampaikan bahwa beliau memerangi orang-orang yang menentang perintah Allah. Makanya sampai karena gagahnya diberi gelar Asadud Usud, singa dari segala singa. Karena Idris dengan gagahnya dapat memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dengan Rasulullah SAW, ya. Perangnya lain. Kalau Rasulullah SAW dengan kaumnya yang maju perang
Nah, tapi kalau ini Idris alaihissalam sendiri, dipimpin sendiri, diperangi sendiri. Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya derajat yang tinggi, bahwa Allah memberi derajat kepada Nabi Idris alaihissalam derajat yang tinggi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Maryam 56 dan 57. Wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya makanan aliyya. Artinya, terangkanlah hal Idris yang tersebut di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, bahwa Nabi Idris itu adalah seorang nabi yang benar dan Tuhan telah meninggikan derajatnya. Jadi Nabi Idris itu diangkat derajatnya yang tinggi oleh Allah SWT yang tercantum dalam surat Maryam ayat 56-57. Kemudian para ahli tafsir telah berkata, setengah ahli tafsir, tatkala terbuka bagi Idris untuk berkenalan dengan para malaikat, tatkala terbuka bagi Nabi Idris untuk berkenalan dengan para malaikat, maka Nabi Idris mempunyai keinginan untuk melihat alam gaib, naik ke langit. Maka keinginan Nabi Idris itu pun dikabulkan Allah SWT, sehingga naiklah Nabi Idris ke langit yang keempat. Dan sebagian orang mengatakan ke langit yang keenam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Nabi Idris bercakap-cakap dengan malaikat untuk naik ke langit, sehingga Allah mengabulkan bisa naik ke langit yang keempat. Dan ada sebagian yang mengatakan sampai ke langit yang keenam. Yang penting doanya Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Idris alaihi salam. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya daripada Anas bin Malik, ketika Nabi Muhammad SAW dan Jibril melalui suatu tempat pada malam Isra Mi'raj, beliau telah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam yang menyambut dengan ucapan selamat datang Nabi, Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Maka bertanya Nabi Muhammad SAW, siapakah dia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, dialah Nabi Idris alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj naik ke atas mendapat salam dari Nabi Idris, tapi Nabi Muhammad belum tahu bahwa beliau itu adalah Nabi Idris yang diberitahukan oleh malaikat Jibril. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 5686 yang artinya, ingatlah akan kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, masing-masingnya masuk golongan orang-orang yang sabar. Jadi
Nabi Idris, Nabi Ismail, Zulkifli, masing-masingnya itu masuk golongan orang-orang yang sabar. Kami masukkan mereka itu ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Menika surat Al-Anbiya bisa panjenengan waos, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar. Nabi Ismail, Idris, Zulkifli itu termasuk orang yang sabar. Makatan kisah dari Nabi Idris alaihissalam yang dapat kami sampaikan, bahwa Nabi Idris itu banyak menerima bermacam-macam ilmu dari Allah Ta'ala, seperti yang telah kita sampaikan tadi, bahwa Nabi Idris pandai dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mengajarkan kepandian itu kepada Nabi Idris alaihissalam. Semantan ingkang dapat kula aturaken, mudah-mudahan menjadikan pengertian bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu sabar seperti nabi-nabi tadi. Sekian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.